kita akan masuk ke sesi ketiga, di mana di sesi ketiga ini adalah sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi battle. Kedua narasumber di sini akan diuji dan diasah kemampuannya dalam berargumentasi, dan diharapkan kedua narasumber tidak keluar dari rule, yaitu menghujat masing-masing sesembahan. Baiklah, waktu dimulai 15 menit, dimulai dari sekarang. Silakan timer dimulai. Oke, saya akan mulai dulu. Saya setuju, Bang. Hukum kisos diterapkan di Indonesia hanya untuk orang Islam. Tapi saya juga konsekuensinya adalah orang-orang selain agama Islam keluar dari negara kesatuan Republik Indonesia. Konsekuensi logis ketika diterapkan dan Anda tidak bisa menerapkan. Karena ketika negara mengambil alih sebuah hukum, negara itu tidak boleh ada yang lain. Dan silakan Anda keluar dari negara kesatuan Republik Indonesia ini. Oke, saya setuju. Kita terapkan. Dan saya yakin ketika Anda keluar dari negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Tadi kamu membuka Anisa 492, tidak ada dikatakan demikian. Yang sudah melakukan hubungan perdamaian, tidak begitu. Kamu berbohong. Jadi justru saya keluar orang daripada Indonesia. Dari konteks 8 kalimat yang dibuang, itu adalah sebagai penghormatan kami mayoritas Muslim kepada kaum non Muslim. Dan itu bukan penghormatan. Itu bukan penghormatan, tetapi karena Indonesia ini terdiri dari Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda suku, bangsa, agama menjadi satu. Majority. Anda akan kalah waktu itu. Tapi apa yang dilakukan? Ulama-ulama menerapkan sebuah sikap yang sangat bijak sekali. Mari kita rangkul, karena ini akan menjadi sebuah potensi-potensi yang akan berangkulan untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi narasi yang Anda pakai jelas tadi adalah, ayo pakai dong. Masa gak berani pakai? Oke, kami Muslim akan memakai hukum kisos itu. Kami akan berjuang dari bawah ketika apa? Ketika sudah tidak ada orang-orang selain Islam. Oh, tidak karena bisa. Itu ada konsekuensi logis. Tidak bisa. Konsekuensi logisnya Anisa 492. Anisa 492 bahkan dikatakan di situ orang kafir pun ada, musuh pun ada. Tetapi di situ masalahnya, yang melakukan perdamaian. Kita kan berdamai di Indonesia. Justru di situ masalahnya, Bang. Kalau sudah saya bilang tadi, garis bawahi kata-kata saya, kalau sudah diambil sebagai institusi negara menerapkan hal itu, dan Anda menolak padahal negara ini yang memakaikan. Anda memakaikan negara loh ya, yang memakaikan negara itu adalah Anda harus tunduk kepada hukum-hukum itu. Tapi Anda menolak ketika hukum sudah dibawa ke ranah institusi negara, Anda konsekuensinya adalah keluar karena tidak bisa mengikuti apa yang diterapkan oleh institusi negara tersebut. Berarti Anda berarti tidak mengakui bahwa Al-Quran itu firman Allah yang dikhususkan kepada orang Islam. Apakah Anda mengakui itu? Justru karena mengakui itu terjadilah sebuah hukum yang namanya hukum kompromi. Di dalam Islam ada yang namanya penghakiman yang secara diat, hukuman yang berupa denda di sana. Justru kalau kenapa di Indonesia para pembunuh yang beragama Islam tidak pernah mengganti diat? Justru karena negara ini bukan syariat Islam, kan 7 kata itu sudah dihilangkan, Bang. Tetapi Indonesia kalau itu diterapkan saat itu, justru yang menentang, Bang, Indonesia adalah bagian dari OKI. Bahkan ketika 5 tahun lalu, ketika kata-kata ini sempat viral dan mau diterapkan, banyak orang yang menuntut. Yang menolak banyak adalah dari mana, Bang? Yang menolak adalah para sekuler dan dari agama Anda. Ketika ini mau diterapkan, kenapa Anda ketakutan ketika mau syariat ini diterapkan? Kami tidak pernah ketakutan. Kami tidak pernah ketakutan. Mana faktanya kami ketahuan? Ketika syariat Islam mau diterapkan, yang menolak sebagian besar adalah dari agama Anda. Padahal itu akan diterapkan secara internal kepada agama Islam. Kami tidak pernah ketakutan. Abang tahu sejarah. Abang tahu sejarah yang mau saya tanyakan. Abang tahu sejarah 8 kata yang dihilangkan. Daerah mana yang mau memerdekakan diri, mengancam merdeka diri, sehingga terjadi pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Somakil. Ya. Anda paham sejarah itu? Itu wajar. Itu wajar karena itu menyangkut fundamental dari dasar negara kita. Itu wajar. Karena itu milik bangsa seluruhnya. Oke, kita bergabung semua dalam NKRI, maka semua harus diakomodir. Tetapi perhatikan, Farhan, Indonesia masuk dalam OKI. Tahu OKI apa kan? Organisasi Islam, oke? Ya. Paham saya. Silakan. Nah, ketika saat itu hukum mau diterapkan di dalam penyusunan PPU PKI, ya, karena sudah BPU itu adalah badan, PPU PKI sudah menjadi panitia, 8 kata itu dihilangkan, Bang. Kenapa? Saat itu sudah hampir ketok palu, terjadi sebuah bagian-bagian negara yang mayoritas bukan non Muslim, ya, itu pengen memisahkan diri. Demi untuk merangkul negara kesatuan ini, kami
ulama-ulama muslim di negara kesatuan Republik ini bersikap bijak, Bang. Bersikap bijak dengan oke, kita rangkul. Yang bersikap bijak itu bukan hanya begitu, itu namanya kaum nasionalis. Ada orang agama. Abang nggak tahu sejarahnya. Abang tahu siapa yang menolak pertama kali? Tahu siapa yang menolak? Yang dari usulan Pancasila itu Soekarno. Anda bukan, Anda salah kalau Soekarno hanya sebagai garis besar pasal Anda salah. Pancasila itu dari Soekarno, istilah itu muncul dari Soekarno. Setiap konteks Pancasila itu adalah dari sebuah. Oke, sekarang kita kembali ke tema, jangan ke negara karena itu sudah. Karena Anda membawa syariat ke negara gitu loh. Jadi saya tidak membawa, Anda yang membawa Pancasila yang lama. Tidak Justru ada Anda menyatakan Anda setuju kalau syariat Islam diterapkan itu hanya umat Islam. Padahal pada tahun itu bukan saya yang setuju, tetapi Al-Quran mengatakan hukum itu yang di dalam Al-Quran berlaku kepada orang Islam, tidak berlaku kepada orang di luar Islam. Agree. Sekarang kita gali sejarahnya, Bang. Saya tidak sejarah, saya tidak lihat bacaan saya. Kehidupan kita bernegara. Kewajiban bagi orang yang memeluk agamanya. Jadi syariat Islam dan kewajiban syariat Islam bagi yang memeluk agamanya. Siap. Apakah menjangkau Kristen? Tidak loh. Tidak Kristen. Tapi kenapa saat itu terjadi sebuah pemberontakan di RMS yang ingin memerdekakan Republik Indonesia? Tidak ada RMS, tidak ada RMS memberontak gara-gara Anda nggak tahu itu, ada gas tuh. Apa saya mau kita buka sejarah? Kita mau PRRI, sebentar Farhan. PRRI tidak ada juga memberontak karena itu, karena tidak ada keseimbangan antara pembangunan di Jawa dengan di daerah-daerah. Bukan Bang, RMS itu adalah ketika terjadi sebuah RMS bukan pemberontakan beragama. RMS bukan pemberontakan beragama loh. Kepanjangan saja bukan beragama situ, tidak ada. Republik Maluku Selatan. Saat itu Maluku Selatan adalah mayoritas Katolik, adalah agama Kristen. Ketika mau diterapkan syariat Islam saat itu hampir disahkan, terjadi sebuah pergolakan, Bang. Tidak bargaining position dalam politik. Itu namanya urusan politik. Sebentar, itu urusan politik. Sekarang kita kembali ke topik. Oke, kembali ke topik. Karena Anda yang membawa tadi. Sekarang saya gini, Bang. Pertanyaan saya belum dijawab secara tuntas. Membawa Pancasila. Saya membawa kepada topik lagi. Bang, tadi belum terjawab. Ketika ada seorang pembunuh kepala keluarga, bagaimana nasib dari 10 anak ini? Anaknya, sedangkan dia adalah tulang punggung dari keluarga itu. Kalau dalam Islam jelas, dia akan mendapatkan diat. Nah, bagaimana dengan Kristen untuk ini? Bagaimana nasibnya apa? Oh ya udah itu nasib mereka. Gak bisa seperti itu. Silakan. Dia tidak harus mendapatkan diat. Kalau orang itu ingin mati ya mati. Hukum mati itu dalam Islam. Nasib anaknya gimana, Bang? Di dalam Kristen. Buktinya nasib anaknya dia akan hidup seperti manusia hidup biasa. Wow, itu buktinya tidak ada. Ada pengaruh secara ekonomi nggak? Anda mengakui ada secara pengaruh ekonomi nggak? Ada pengaruh secara ekonomi, tetapi itu perlu kamu perhatikan. Dengan Islam, Bang. Ketika syariat Islam diterapkan, perlu kamu perhatikan, tidak ada orang mati karena bapaknya. Jadi bagaimana kalau bapak? Kita nggak perlu bagaimana dengan orang yang bapaknya mati karena sakit? Bersikap real aja, Bang. 6 atau 10 tetap aja hidup. Baru saya mohon kita bersikap real. Ya, itu real. Sekarang bagaimana nasib anaknya itu? Anda bisa mengatakan, oh mereka tetap hidup seperti biasa. Bagaimana dengan kesulitan dari si ibu itu membesarkan 10 anak dan sekolahnya? Tapi kalau dalam Islam, sebentar saya jelaskan dulu. Nanti baru dijawab. Di dalam Islam, ketika hukum syariat kisos diterapkan, si ibu bisa menuntut si pembunuh itu. Saya membesarkan anak ini sampai anak ini bekerja, sampai anak ini. Itu dibayar diat, itu kewajiban bagi si pembunuh untuk membayar diatnya. Kalau dia tidak mampu bayar terjamin. Kalau dia tidak mampu bayar gimana? Kalau dia tidak mampu, akan terjadi sebuah negosiasi. Akan terjadi sebuah negosiasi sampai dia maksimal berapa yang mampu dibayar. Dan tidak itu akan dikorelasikan. Tetap tidak mampu. Tetap tidak mampu, kisos berlaku, Bang. Kisos berlaku. Terus bagaimana nasib anak yang 8 itu? Yang 10 orang itu? Loh, justru saya bertanya kepada Anda. Walaupun kamu bertanya kepada saya, artinya saya bilang tidak bisa memberi solusi. Sekarang giliran Anda kalau menjawab dari bagaimana saya sudah saya bilang. Jika 10 anak ini, kalau di dalam Islam masih ada kemungkinan dia bisa hidup dari dia. Tapi kalau Kristen sama sekali belum pernah dalam sejarahnya bapaknya misalnya mati, anaknya langsung mati juga karena tidak makan. Dan itu bagaimana kalau bapaknya mati sakit, anaknya 8? Kutanya dulu kau, ya apa bedanya? Dia akan tetap berjuang hidup. Negara akan membantu. Fokus kepada topik. Ini adalah pembunuhan, bukan mati karena yang sakit. Ya sama. Sudah keluar topik. Sama. Bukan. Ini mati. Topiknya tentang kisos. Anaknya terlantar. Ini tentang kisos. Saya bawa tentang kisos.
anak-anak 10 ini nasibnya gimana? Kalau di dalam Islam, oke, kalau itu miskin yang membunuh, oke, itu ada ini. Tapi ada kemungkinan dia masih mendapat ganti rugi. Kalau dalam Kristen sama sekali kalau tidak dia ada miskin, kemungkinan kamu bilang dihukum mati. Lantas bagaimana nasib anak itu? Coba jelaskan yang dihukum mati itu karena tidak mampu gitu, membayar. Gini, Bang. Bagaimana nasibnya? Tadi kan dibilang si ibu bisa menuntut bahwa pekerjaan dia terus bekerja, bisa memaafkan, dia bekerja dikasih perjanjian untuk tetap membantu untuk menghidupi. Loh, pembunuh miskin. Dia bisa bekerja. Kalau kemungkinan bekerja, dia tetap bisa bekerja dan memberikan apa? Asal ada kata maaf. Kenapa? Secara psikologis dan ekonomi, yang paling menderita adalah keluarga korban. Tapi kalau Kristen, bagaimana? Sementara orang yang membunuh itu miskin. Sementara bunuh itu miskin. Saya sudah kasih solusi. Makanya dibunuh. Si ibu bisa dibunuh. Enggak, kalau ibu memaafkan enggak. Si ibu ketika memaafkan, dia enggak punya apa-apa. Oke, aku maafkan. Tapi tolong kalau kamu bekerja, terus makan apa dia? Sisihkan sebagian hasilnya untuk membantu anak-anak ini. Kalau dia lari begitu dimaafkan lari dia. Itu ada hukum negara, Bang. Ada hukum itu. Negara akan menjamin. Tidak berlaku hukum kisos. Ini negara yang mengandung hukum kisos, Bang. Menerapkan itu. Jangan lupa, ini negara yang hukum kisos. Tentu negara akan memayungi dari si ibu ini dari kemungkinan itu. Nggak mungkin nggak memayungi. Berarti masih ada kemungkinan tidak ada istilah begitu. Mana ayatnya? Bisa diganti kemudian hari. Tidak ada itu. Setahu saya kisos itu harus dian itu harus dibayar di depan. Anda berarti tidak menyimak penjelasan saya. Saya mau seskin waktunya dimatiin. Di depan. Dimatiin. Tidak harus timer di pause dulu. Tolong di pause dulu. Bahwa di sana yang paling utama adalah kata-kata dari ibu si korban. Ya, memaafkan dari pihak korban. Sebagai contoh, orang Indonesia yang mau dihukum pancung di negara Arab itu, dia tidak mampu membayar, akhirnya negara yang membayarkan. Bang, ada kasus TKW, Bang, yang nggak mampu membunuh nggak sengaja, Bang. Malah nggak keluar satu keluarganya memaafkan, dia pulang dengan ada yang juga itu dipenggal. Justru kenapa? Inti dari permasalahan itu bukan dendanya, tapi permintaan memaafkan dari si keluarga korban. Dia memaafkan, Bang. Pahami kata-kata saya. Itu kamu paham. Terus kenapa kamu menentang kalau orang Kristen memaafkan orang itu? Kenapa bukan menentang, tapi justru saya ingin menggali hukum kasih Anda bagaimana apa yang mau kamu gali? Ya sudah. 10 anak yang berarti tidak ada solusi. Bagaimana nasib yang 10? Kenapa enggak ada? Sekarang aku tanya kau, bagaimana kalau nasib 10 anak itu mengampuni orang yang membunuh bapaknya? Kalau mengampuni selesai, Bang. Ya udah. Mereka dengan tulus ikhlas menerima. Bagaimana? Dan ini sering terjadi. Nasibnya bagaimana? Coba jelaskan nasibnya gimana? Loh, kalau mereka sudah mengampuni, tentu mereka sudah tahu konsekuensinya. Mereka harus berusaha sendiri. Tapi kalau dalam Islam ada haknya. Memang begitu kehidupan di dunia ini. Mati bapaknya, keluarganya saya tanya, hukum kasih Anda secara aplikasi real terhadap anak-anak korban? Ya kan real itu, biar dia memaafkan. Kalau di dalam Islam, Bang, masih ada kemungkinan untuk mendapat ganti rugi. Masih ada kemungkinan. Kalau mendapat, kalau nggak mendapat. Terus setelah mendapat. Selama ini dapat, Bang. Bahkan negara Indonesia ini, ya ketika dimaafkan dan membayar diat, berapa banyak ketika zaman Megawati membebaskan, berapa banyak ketika zaman Gus Dur membebaskan dengan biaya dari negara, Bang. Itu adalah sebuah langkah. Sekarang saya tanya, kalau mengenai itu, sebentar. Tolong saya akan fokus itu. Bagaimana kalau dari sisi hukum Islam? Kalau kamu bilang itu mengenai negara, itu kan urusan politis. Kalau kau bilang dari negara itu urusan politis. Kalau saya menilai daripada uang sekian miliar membebaskan satu orang, bagus uang sekian miliar itu untuk memberi orang lapar makan sehingga dia hidup semua tidak mati kelaparan. Bang, berarti Anda nggak tahu politik. Politik adalah sebuah harga diri, sebuah nation. Makanya aku bilang itu perlindungan terhadap warga negara, terhadap warga negaranya adalah sebuah harga diri bangsa. Betul. Makanya Anda tidak bisa menafikan itu. Betul, urusan politis. Makanya akan saya bilang karena hukum Anda, itu adalah hukum yang paling bagus kisos itu. Sekarang aku tanya kamu, bagaimana pembebasan budak? Pembebasan budak gimana? Mana ada budak sekarang di zaman sekarang? Ada budak itu sekarang? Artinya hukum itu nggak bisa diterapkan lagi. Anda berarti lupa ada nilai konversi. Kalau tidak Anda ada. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Saya suka dengan konversi. Mana ayatnya? Suka dengan ini. Bang, itu adalah ijtihad ulama, Bang. Ijtihad ulama. Kok ulama lebih tinggi dari Tuhan? Oh bukan, ada bilang mengganti. Sekarang saya tanya, saya tanya. Mana ayatnya? Bahwa ada sudah ngomong. Saya kasih waktu dulu. Saya akan merekonstruksi argumen Anda. Kalau Anda berpikiran seperti itu, bahwa ketetapan hukum itu tetap berlangsung. Saya analogikan, Bang.
zaman dulu tanah itu harganya 10.000. Apa sekarang Anda bisa membeli dengan nilai 10.000? Kalau hukum itu adalah hukum tetap. Habis waktu. Belum. Berapa waktunya? Belum. Udah habis itu. Habis ya? Ya. Langsung deh gue mau nanya nih. Nanti sebentar. Partisipan nanti sebentar. Oh iya. Oh sudah habis ya? Kuning untuk kamu. Itu di layar, ada di layar. Oke, udah itu habis ya. Kok langsung kuning aja sih? Peringatan dari tadi kamu menyela. Oke, terima kasih untuk kedua narasumber yang sudah gontok-gontokan di sesi ini, di sesi battle ini, namun sepertinya masih belum puas di sesi ini. Oke, baiklah kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu closing statement dari pihak narasumber. Karena tadi yang opening statement adalah Bang Farhan, maka ini akan kami berikan kepada Bang Rudi. Silakan Bang Rudi, closing statementnya 7 menit dari sekarang. Terima kasih. Langsung ya. Sekarang saya mau closing statement bahwa di dalam ajaran Kristen kami selalu memahami hukum kasih. Memang berat untuk dilakukan, tetapi kalau dilakukan itu hati kita akan puas. Kenapa? Lebih enak mengampuni seseorang daripada kita berharap dia mati. Ketika kita berharap dia mati, kalau kita bertanya, misalnya anak saya 5, terus saya dibunuh, dan istri saya mengharapkan orang yang membunuh saya itu juga dihukum mati, ternyata anaknya 10, bagaimana juga itu? Kalau nyawa ganti nyawa. Jadi sangat benarlah hukum orang Kristen mengatakan ampuni. Dan kalau dia dibunuh, artinya bukan tangan istri saya yang membunuh, tapi tangan algojo. Apakah istri saya puas? Tetap tidak puas. Pada saat itu dia puas, ia itu mati. Tetapi begitu dilihat yang mati itu anaknya 10. Waduh, ternyata anaknya 10. Maka rasa kasihan akan timbul. Kalau tangan istri saya membunuh dia tidak akan mampu. Karena memotong ayam pun tidak kuat, maka dia akan bergetar tangannya. Nah, sekarang, apakah masih patut dipertahankan hukum kasih? Masih. Kenapa? Seluruh negara yang menolak hukum kisos adalah menggunakan hukum kasih. Kenapa bisa demikian Sang Lebatar? Karena di hukum kasih dikatakan apa? Ampuni. Artinya dia tetap dihukum dulu tetapi mendapat ampunan. Setelah 4 tahun, 5 tahun menjalani masa hukumannya maka dia diampuni dan dia bebas. Itulah bukti hukum kasih dipakai seluruh dunia yang menolak hukum kisas. Ya. Sekarang, apakah hukum kasih itu bisa mencari solusi? Ya, bisa mencari solusi. Kenapa? Di dalam hati yang dendam, itu kan dendam jadinya. Nyawa ganti nyawa adalah sebuah dendam. Kalau kau tidak mati, aku tidak puas. Maka di dalam hatinya akan ada tumbuh benih-benih kebencian. Maka Alkitab mengatakan hati yang gembira adalah obat. Maka kalau dia mengampuni memang berat. Dan itu sudah dipraktekkan ada seorang Kristen yang kemarin putrinya terbunuh dan putrinya itu adalah satu-satunya anak tunggal. Ya, tetapi dia mengampuni, awalnya memang berat kata dia. Tetapi setelah saya mengampuni hati saya puas, plong, tidak ada lagi beban di kepala saya karena sudah saya serahkan kepada Tuhan. Tetapi andai kata dia tidak memaafkan, maka yang terjadi adalah di dalam dirinya dia berharap orang itu dihukum mati atau dibunuh. Maka yang terjadi adalah kebencian dan menumpuk di dalam hati. Apakah itu bukan dosa? Dosa. Itulah sebabnya Alkitab mengajarkan kepada kami ya. Jadi kami tidak boleh membenci karena kebencian itu adalah dosa. Jadi yang timbul adalah dosa. Dan kalau dia dibunuh, apakah selesai persoalan di dalam diri kita? Juga tidak. Karena keluarga kita yang dibunuh itu tidak bisa bangkit. Dia sudah mati. Jadi itulah bebatnya ajaran Yesus. Dibilang jangan kau ampunilah musuhmu. Kenapa? Bagaimanapun kau lakukan, hatimu tidak akan pernah puas. Siapa bilang pernah puas? Tidak akan pernah puas. Ya. Kemudian pertanyaan lagi, apabila yang membunuh ini dibunuh, siapa yang membunuhnya? Adalah Jagal atau Algojo. Algojo membunuh. Apakah Algojo ini sudah melanggar hukum Tuhan? Sudah. Karena dia juga membunuh orang, memenggal kepala orang. Artinya dia pun harus dibunuh. Maka hukum-hukum seperti ini, nyawa ganti nyawa itu, akan membuat manusia tinggal nol atau habis. Karena siapapun yang membunuh, ditunjuk akan bunuh-bunuhan. Begitulah seterusnya dendam. Mengerti maksud saya harap kalian mengerti. Misalnya keluarga saya dibunuh, maka saya berharap tidak mau saya diganti dayat misalnya. Dia harus dibunuh. Maka yang membunuh adalah Algojo. Dari sisi keluarga yang dibunuh itu, maka dia harus menuntut Algojo itu. Kenapa kau bunuh dia? Siapa membunuh harus dibunuh, maka dibunuh lagi Algojo itu oleh Algojo lain. Maka keluarga Algojo itu akan mengatakan, kenapa kau bunuh dia? Kan begitu artinya kalau dendam itu tidak akan berkesudahan. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, ampuni sajalah katanya. Urusan itu adalah urusanku.
Nah, sekarang saya masuk ke dalam ranah hukum Islam. Hukum Islam itu sudah tertulis dalam Al-Quran, kata si Farhan. Saya setuju. Namun kenapa orang Islam tidak meminta ke pengadilan, Pak, saya sudah membunuh, maka bunuhlah saya. Sesuai hukum Islam, karena saya beragama Islam. Kenapa tidak dilakukan? Itu pertanyaan saya. Dan hukum itu mengikat kepada seluruh umat Islam. Artinya apa di situ? Mengapa kita melawan Tuhan? Sama dengan saya, kalau ada satu hukum yang tidak saya sukai di dalam Kristen, saya akan keluar dari agama Kristen. Buat apa saya beriman kepada Yesus kalau hukum itu tidak saya ikuti? Dan demikian. Belum lagi kalau mengenai tadi itu budak, harus melepaskan budak. Artinya hukum Tuhan yang diucapkan di zaman Nabi hanya berlaku di zaman Nabi. Itu bukan hukum Tuhan yang kekal. Kalau di dalam ajaran Kristen, hukum Tuhan itu kekal. Tidak bisa diubah-ubah, ditambahi manusia pun tidak bisa. Karena dia kekal, maka kekallah sampai hari nanti hukum itu dipakai. Karena Tuhan adalah maha tahu, maha jenius, dan maha segalanya. Maka sekali diucapkannya berlaku terus. Sementara hukum yang dibilang si Farhan tadi sudah diganti-ganti. Siapa yang ganti-ganti? Imam. Iman ini. Dari mana dia dapat hak untuk mengganti? Saya belum dapat hal itu. Di dalam sejarah Islam, hanya satu manusia yang diberi hak langsung oleh Tuhan untuk menuliskan hukum atau kitab. Siapa? Waraka bin Naufal. Dia menulis kitab Injil dalam dua bahasa, Ibrani dan Arab. Di luar itu semua adalah pendusta. Tidak ada hukum Tuhan yang memintakan mereka untuk menulis apapun kitab atau apapun hukum. Tidak ada itu. Kalau Nabi, ya jelas. Itu hukum dari Nabi ya. Kalau dibilang iman ini, itu. Tidak ada ayatnya. Sampai sekarang pun nanti, bahkan nanti Farhan tidak akan bisa memberi satu ayat di mana dikatakan manusia bisa mengganti hukum Tuhan sesuai perkembangan zaman. Tidak ada. Kalau hukum Kristen bagaimana? Ya Tuhannya kan Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Maka dia mengatakan hari ini, besok dan seterusnya dipakai terus. Tidak perlu ada pendeta menulis buku untuk memperjelas hukum itu. Tidak ada. Tak perlu seorang profesor menuliskan sebuah buku untuk menggantikan hukum Tuhan Yesus itu. Tidak perlu. Contoh misalnya ampuni dan kasih musuhmu. Itu berlaku sampai kapanpun. Tetapi andai kata dikatakan ampuni dia terus kasih budak. Budak tak bisa lagi kita cari. Kemana mau kita cari budak? Itulah hebatnya Tuhan orang Kristen. Sekali berbicara berlaku untuk seumur dunia ini. Oke? Terima kasih kepada semuanya yang sudah berbaik hati menghadirkan saya di sini untuk berbicara. Dan saya suka berdiskusi di dalam ruang ini karena semua menjamin keteraturan dan habis ini ada tanya jawab dari audiens. Ya saya ucapkan terima kasih. Kalau ada kata salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Salam. Oke, terima kasih Bang Rudi Yohanes. Itu dia tadi closing statement dari Bang Rudi Yohanes. Sekarang kita akan kembali kepada Bang Farhan. Silakan Bang Farhan memberikan closing statementnya 7 menit dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih Bang Rudi. Jawabannya sama sekali ambigu dan melayang-layang bagaikan baca komik Shinchan. Ya, dia bilang tadi berkata bahwa hukum Tuhan adalah abadi, tidak pernah berubah. Dia lupa di dalam kitabnya sendiri. Di dalam Keluaran pasal 21. Sesungguhnya barang siapa memukul manusia dan mengakibatkan manusia itu mati, maka ia harus dibunuh. Dan jika orang laki-laki berlaku aniaya terhadap laki-laki lain sehingga ia membunuhnya secara licik, maka aku harus mengambil dari mazbahku agar aku bisa dibunuh. Barang siapa memukul ayah dan ibunya, maka ia harus dihukum mati. Jika terjadi penganiayaan, maka balaslah jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, gigi dengan gigi, tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, luka dengan luka, rela atau dibalas dengan rela. Masya Allah, luar biasa hukumnya ternyata sama. Saya keluarkan ini memang sebagai senjata pamungkas. Betapa munafiknya Kristen-Kristen ini menerapkan hukum. Betapa mereka menjadi seorang munafik ketika dikatakan tentang sebuah hukum tentang nilai kasih. Hai, sadar, ini ada di kitab kalian. Sebuah kitab suci bukan seperti memilih buah jeruk. Ketika ada yang busuk dibuang, ketika ada yang baik diambil. Kalian adalah umat-umat yang menyengsarakan Tuhan kalian sendiri. Padahal kalian menganggap apa yang diucapkan oleh perjanjian lama adalah oleh Yesus yang Anda katakan Alfa dan Omega. Berarti Yesus adalah seorang pembohong. Yesus adalah seorang penipu. Menurut rujukan Rudi, Tuhan itu bersifat kekal. Dia tidak mungkin merubah hukumnya. Dor! Dia lupa Tuhan yang merubah sendiri. Berarti saat ini kita mengakui Tuhan Yesus adalah penipu. Tuhan Yesus adalah pembohong. Farhan tidak boleh mengatakan seperti itu, Farhan.
sorry, karena ini adalah argumentasi Anda, hukum tidak berubah katanya. Saya akan memang tidak berubah, Farhan. Yesus adalah firman Tuhan yang jadi manusia, Farhan. Tidak boleh melakukan itu. Maaf Bang Rudi, maaf ya, biarkan untuk Bang Farhan dulu untuk berbicara. Tidak bisa dia mengatakan Yesus penipu karena aku tidak mengatakan Allah SWT penipu. Moderator yang adil, moderator. Bang Rudi nggak pernah menghina loh tadi. Ini logika Anda loh. Enggak, bukan Bang Farhan. Lo jangan begitu. Ini kamu peserta, sebentar, partisipan, partisipan. Enggak, lo jangan menghujat juga. Partisipan sebentar, nanti akan ada penjelasannya. Farhan bisa begitu, Farhan. Boleh dibilang Farhan. Kenapa kepanasan? Tolong di mute dulu, tolong. Halo, hargain saya sebagai moderator. Tolong hargain saya sebagai moderator. Tolong hargain saya sebagai moderator dong. Ada nanti sesi untuk partisipan ingin menyanggah dari Bang Farhan. Kalau kalian ingin sekali. Bukan moderator. Iya. Saya mengerti. Tidak perlu dijelaskan. Bersifat munafik sekali kamu. Bagaimana kamu ketika membiarkan Herdi berkata bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan? Lo jangan bawa Herdi. Kamu diam, Apiang. Lo kenal gue lama. Kenapa lo jadi tolong co-host tolong di mute all dulu, tolong jangan dulu mengganggu. Oke, Bang Farhan, mungkin cara penyampainya mungkin bisa sedikit lebih halus lagi supaya tidak ada yang merasa lebih tersinggung pada malam hari ini. Silakan Bang Farhan. Terima kasih, saya pakai. Padahal yang saya pakai, saya selalu memakai parameter logika dari Rudi sendiri yang mengatakan Tuhan itu konsisten. Tuhan itu tidak berubah. Kita lihat baca ayat tadi. Siapa yang membuat ayat itu? Dia sendiri, dari kitab dia sendiri. Artinya Tuhan dia tidak konsisten. Ya, aneh gitu loh kalau kalian kepanasan justru ketika saya bilang bahwa ini adalah dari kitab Anda sendiri. Lucu kalian. Kalau saya narasikan seperti itu, artinya saya membalas logika parameter yang dipakai oleh Rudi. Hukum nggak berubah. Padahal hukum yang berubah saya itu bisa Bisa dikonversikan nilai kursnya. Saya menjawab dengan jelas. Dan dia mengatakan, oh nggak bisa. Apa hak kalian? Kalian ini haknya apa? Sekarang hak kalian apa? Ketika menghilangkan ayat itu, apakah Anda tidak memakai hukum ayat itu? Jangan jadi jangan cherry picking. Kitab suci adalah setiap grup itu adalah sebuah kitab suci yang hukum-hukumnya harus ditaati. Kenapa kalian kepanasan? Dengan parameter yang saya pakai standarnya si Rudi sendiri. Jadi tidak konsisten katanya Tuhan itu. Berarti Tuhan kalian lebih tidak konsisten lagi. Di sana ada hukum yang mata dibalas mata, ternyata dirubah. Padahal apa yang dikatakan Yesus, apa yang keluar dari mulutku tidak sesungguhnya bukan keluar dari mulutku sendiri. 1 iota pun aku tidak berubah hukum Torah. Hai, sadar. Ya, ketika Rudi mengatakan dengan jelas tadi mengatakan apa? Tuhan kamu nggak konsisten, Tuhan nggak konsisten. Kenapa kalian diam? Karena narasiku keras, tipikalku memang seperti ini. Aneh kalian kepanasan. Nah, saya lanjutkan lagi. Ketika hukum itu bisa diterapkan, saya kasih analogi mudah. Apakah Tuhan berubah? Bisa berubah sesuai dengan konteks sosiologis dan peradabannya. Saya kasih analogi yang mudah bagi orang yang bisa berpikir. Ketika dulu, ya, kendaraan bermotor masih sedikit. Nggak ada tuh yang pakai helm ditilang, nggak ada tuh yang nggak pakai punya SIM ditilang. Tapi ketika kendaraan banyak, di sana ada kemungkinan terjadi pencurian. SIM STNK diwajibkan, karena itu adalah pengesahan penguatan hak milik. Helm dikuatkan, kenapa? Akan terjadi sebuah lalu lintas yang macet dan rawan terjadi kecelakaan dan akan mencelakakan dari si pengendara. Makanya diwajibkan untuk pakai helm. Apakah di saat itu hukum berubah dan pemerintah tidak konsisten? No. Pemerintah menerapkan sebuah hukum sesuai dengan konteks zaman sosio peradaban di masyarakatnya. Begitupun juga Allah sebagai maha skenario, dia tentu bisa menerapkan apa-apa yang sesuai dengan umatnya di zamannya dan sesuai dengan zaman Rasulullah. Makanya ada diat. Kenapa? Ada kemungkinan orang itu bisa dibebaskan dengan bayar denda. Hukum kasih. Jangan munafik. Katanya yang tidak menyiapkan, yang tidak melakukan hukum kisos adalah hukum kasih semua. Bullshit gitu loh. Kalau hukum kasih adalah seperti yang dikatakan Yesus, berikan pipi kananmu ketika ditampar pipi kirimu. Artinya tidak ada hukuman di sana. Tapi apa yang dilakukan? Kenapa kalian nggak membebaskan saja? Katanya hukum kasih. Kasih Indomie.
Jadi jangan munafik debat sama Farhan. Sengaja ayat itu saya simpan di belakang supaya kalian tahu dan sadar diri. Kitab kalian sendiri yang mengatakan bahwa hukum mata dibalas mata, kaki dibalas kaki, luka dibalas luka. Dan kalian tahu apa yang dilakukan. Merujuk kepada jawaban argumentasi Rudi yang bilang Paulus keluar dari keyahudian dan melakukan hukum-hukumnya dia sendiri dan akhirnya menjadi seorang penipu. Apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam suratnya? Dia diburu oleh orang Yahudi, bahkan orang Yahudi itu bersumpah. Apa yang dikatakannya? Sebelum saya bisa memenggal kepala si Paulus, saya belum makan. Jadi kalian jangan cherry picking. Di dalam Al-Quran, hukum apapun yang di dalam Al-Quran, satu huruf pun muslim akan mengakui semua itu adalah firman Allah. Tapi kalian seperti orang cherry picking gitu. Oh, itu adalah perjanjian lama, itu sudah digenapi. Tapi ketika ada yang nubuatan, oh saya ambil itu ayat saya. Seolah anak kecil yang merasa bahwa ketika untung diambil, ketika ini dibuang. Childish sekali sikap kalian beragama, kekanak-kanakan sekali. Untung diambil, ini akan rugi dibuang. Ini kalian beragama atau lagi berdagang? My God gitu loh. Tapi kalau Muslim dikatakan hukum Al-Quran benar semua, betul. Kami akan memakai dan mentaatinya. Ketika ada hukum nasah mansuh, ada perubahan hukum. Di situ seperti yang saya kasih analogian tadi. Ketika ketika sebuah pemerintahan, zaman dulu ketika kendaraan masih sedikit, pakai helm bebas. Apakah berarti ketika hukum memakai helm itu diwajibkan? Apa pemerintah berubah pelimpah? Tidak. Tapi menyesuaikan sesuai kebutuhan sosiologis dan peradaban umatnya, masyarakatnya di waktu itu. Jangan cherry picking kalau dalam beragama. Ini adalah beragama, bukan sedang dagang. Kecuali Anda adalah pedagang-pedagang ayat suci. Anda adalah pedagang-pedagang agama. Yang untung diambil, yang tidak dibuang. Munafik banget, hipokrit itu. Terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kata saya salah yang keras, saya mohon maaf. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari Bang Farhan. Itu dia tadi closing statement dari Bang Farhan dan juga dengan closing statementnya dari kedua narasumber ini maka berakhir juga sesi yang keempat ini, yaitu